Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juna Pandriani bersama saya Junaidi. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung yang bertujuan untuk berbagi sumber daya seperti data, aplikasi, perangkat keras, misalnya printer, dan sebagainya. Apa tujuan jaringan komputer? Yang pertama, berbagi sumber daya untuk komunikasi seperti komunikasi data dan sebagainya. Efisiensi data dalam proses transfer data. Manajemen data terpusat berarti untuk manajemen data ke tujuannya server, seperti itu. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer ada 3, yaitu LAN, Local Area Network, jaringan dalam area kecil seperti kantor, gedung. Yang kedua adalah jaringan MAN, Metropolitan Area Network, yaitu adalah jaringan dalam area yang lebih besar seperti jaringan dalam satu kota. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencangkup wilayah yang sangat luas bahkan antar negara. Komponen-komponen jaringan. Komponen utamanya seperti server, klien, media, router, dan switch. Kemudian kita akan membahas lagi tentang jaringan nirkabel yang merupakan jaringan yang menggunakan kabel fisik sebagai penghubungnya. Aktivitas kabel yang cocok untuk perangkat yang tidak bergerak karena kabel akan mencegah perpindahan perangkat. Yang kedua, wireless network, yaitu jaringan nirkabel yang menghubungkan data menggunakan sinyal radio. Meskipun dibatasi oleh interferensi dan jangkauan, jaringan nirkabel menawarkan fleksibilitas yang sangat besar karena perangkat yang terhubung dapat dipindahkan atau mobilitasnya lebih baik daripada jaringan nirkabel. Kemudian di suatu jaringan pastinya ada protokol. Apa itu network protokol? Yaitu jaringan yang terdiri dari 2 atau lebih perangkat terhubung yang berkomunikasi satu sama lain. Untuk berkomunikasi atau saling berkomunikasi itu perlu perangkat ini menggunakan protokol. Berarti protokol itu adalah aturan yang menentukan bagaimana perangkat akan berkomunikasi satu sama lain. Network dan link protokol. Yang pertama IP, Internet Protocol, yang mengemas paket yang dibuat oleh TCP atau UDP dan menambahkan tujuan untuk paket tersebut yang akan dikirim ke alamat IP-nya. Yang kedua, Ethernet adalah keluarga protokol terkait menggunakan paket data dan perangkat keras LAN, misalnya switch, router, dan sebagainya. Yang ketiga, Wi-Fi adalah keluarga protokol terkait lainnya yang menghubungkan paket data dan komponen perangkat keras untuk digunakan secara wireless atau nirkabel. Protokol yang familiar sering didengar yaitu TCP atau IP, Transmission Protocol atau Internet Protocol, protokol utama untuk komunikasi di internet. Yang kedua, HTTP atau HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini biasanya digunakan untuk mengakses website. Yang ketiga adalah FTP, yaitu File Transfer Protocol, untuk transfer file antar perangkat. Dalam suatu jaringan juga terdapat
topologi. Kita akan membahas beberapa topologi jaringan seperti topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Topologi bus itu pada setiap perangkat terhubung ke kabel pusat backbone. Semua data jaringan dikirim naik turun kabel hingga mencapai perangkat atau node yang benar, berarti dari ujung sampai ke servernya. Kemudian stars topologi. Dalam stars topologi, perangkat jaringan dihubungkan secara tidak langsung melalui perangkat terpusat yang disebut switch. Ini bisa berupa perangkat khusus atau terpasang pada router di jaringan yang dimiliki. Selanjutnya topologi ring. Topologi ring ini sebuah model topologi yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Yang selanjutnya topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis metodologi penghubung jaringan yang setiap node atau perangkat komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Pada jenis topologi ini, koneksi antar perangkat dapat terjadi secara acak. Selanjutnya kita akan membahas di network security atau keamanan jaringan. Pada keamanan jaringan ini, jika jaringan komputer rentan terhadap serangan hacker yang ingin merusak atau mencuri data, maka serangan dari peretas dapat menimbulkan dampak serius bagi individu dan bisnis, termasuk pencurian data pribadi, kerugian finansial, tindakan hukum atau penyalahgunaan hak akses, kemudian kerusakan reputasi karena kebocoran data tersebut. Keamanan jaringan penting karena mencegah meski tidak sepenuhnya serangan dari peretas, semisal virus dan sebagainya. Diperlukanlah untuk keamanan tersebut salah satunya autentikasi, yaitu sekelompok metode yang memungkinkan keamanan jaringan dengan memastikan pengguna sesuai dengan apa yang mereka katakan. Yang dimaksud dari kata ini adalah untuk mencegah hak akses yang tidak sah ke jaringan kita dengan mengutamakan seperti keamanan password, dengan membatasi pengguna dengan kata sandi, dengan menggunakan kata sandi yang juga aman. Yang kedua, dapat juga ditambah dengan menggunakan hak akses biometrics atau bagian tubuh fisik seperti misalnya jari, wajah digunakan sebagai alternatif kata sandi. Yang ketiga, bisa juga menggunakan pembatasan hak akses, yaitu dengan memberikan hak akses yang benar atau sesuai kebutuhan untuk peran user di setiap role-nya. Oke, segitu saja pengantar jaringan dasar dari saya. Jika ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang atau sulit dipahami, saya mohon maaf. Bagi yang sudah mendengarkan atau sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.